Muslimin jamaah sholat Jumat rahimahullah. Pada kesempatan di siang hari ini, mari kita bersama-sama mengingatkan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat kepada kita semua sehingga kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menghadiri majlis yang sangat mulia ini, yaitu melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan diiringi dengan niat mencari ridho ilahi, thalabul ilmi, silaturahmi, Allah membukakan pintu hidayahnya, pintu barakahnya yang berupa kebahagiaan, kedamaian, kesejahteraan, yang akhirnya kita dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya yang senantiasa telah memberikan berbagai macam keteladanan dalam kehidupan sehingga kita merindukan dan menantikan syafaatnya sampai hari kiamat. Muslimin jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Tak terasa bahwa saat ini kita sudah memasuki tanggal 1 Sya'ban. Artinya ketika kita berada di bulan Rajab, kita berdoa, Allahumma barik lana fi rajabana wa sya'bana wa barik fi Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Tentunya ini adalah merupakan suatu kenikmatan tersendiri karena kita dipilih oleh Allah untuk bisa berlomba-lomba beramal di bulan Rajab, di bulan Sya'ban. Bulan Rajab, bulan menanam amal. Bulan Sya'ban adalah bulan memelihara amal, dan bulan Ramadan adalah bulan memanen amal. Sehubungan dengan hadis di atas, khutbah kali ini kami mengambil tema yaitu 4 amalan di bulan Sya'ban. Muslimin jamaah sholat rahimakumullah. Bulan Sya'ban adalah salah satu bulan yang diapit oleh 2 bulan, yaitu bulan Rajab dan bulan Ramadan. Bulan Sya'ban adalah bulan yang dilalaikan oleh orang-orang karena mereka tidak tahu yaitu apa keutamaan daripada bulan Sya'ban ini. Kalau bulan Rajab adalah ibaratnya diumpamakan adalah angin, bulan Sya'ban adalah awan, dan bulan Ramadan adalah sebagai air hujan. Tentunya kita benar-benar yaitu ingin memanfaatkan, ingin menyambutnya, ingin menghidupinya sehingga ketika bulan Sya'ban berakhir kita tidak mengalami suatu kerugian. Yang jadi masalah adalah apa yang kita amalkan di bulan Sya'ban ini. Setidaknya ada 4 amalan yang perlu kita persiapkan mumpung kita berada di bulan Sya'ban. Yang pertama adalah tarhib Ramadan. Kita tahu bahwa sebulan lagi kita akan menghadapi bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang penuh dengan maghfirah, bulan yang di dalamnya terdapat pembebasan dari api neraka. Tentunya sebelum Ramadan datang, mari kita sambut dengan berbagai macam kegiatan. Apakah ucapan selamat datang Ramadan, apakah membuat jadwal kultum, taraweh, imam taraweh, Quran subuh, atau juga takjilan dan sebagainya, atau thalabul ilmi yang jelas ketika Ramadan datang. Kalau kita sudah siapkan sedini mungkin, insya Allah kita akan meraih yaitu berkah di bulan Ramadan. Tapi manakah kita belum siap, tidak menyambut kait datang Ramadan, kita termasuk orang yang sia-sia. Kita melihat bagaimana Rasulullah SAW ketika naik mimbar kemudian mengucapkan amin. Yang kedua, amin. Yang ketiga, amin. Ternyata apa? Setelah beliau
turun dari mimbar, salah seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, tadi penjenengan mengucapkan amin 3 itu siapa yang berdoa?" Ternyata adalah malaikat Jibril, yaitu mendoakan Nabi Muhammad. Di antaranya adalah ketika bulan Ramadan datang, kalau tidak mendapat ampunan adalah orang yang sangat rugi. Maka dari itu ketika bulan Ramadan datang, mari kita berlomba-lomba untuk mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita celaka di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan ampunan, tapi kita tidak mau minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasaringu ila maghfiratin min rabbikum wa jannah ngarduhas samawati mutaqin. Dan sudah kamu kepada ampunan Allah dan surga yang luasnya langit dan bumi yang bagi orang-orang yang bertakwa. Tentunya mari kita persiapkan diri kita baik jasmani, rohani, maliyah, kesehatan, hingga besok ketika kita berada di bulan Ramadan kita benar-benar siap untuk berlomba-lomba, yaitu mengamalkan aman di bulan Ramadan. Muslimin jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Adapun amalan yang kedua di bulan Syaban adalah melaksanakan puasa sunnah. Kita tahu bahwa Rasulullah SAW ketika berada di bulan Syaban, beliau hampir-hampir saumnya adalah sebulan penuh. Mengapa demikian? Karena Rasulullah di bulan-bulan selain Syaban, beliau senantiasa saum, yaitu Senin Kemis, Yaumul Bid atau mungkin Daud. Nah, karena Rasulullah adalah senantiasa bepergian atau musafir atau berjihad dan sebagainya, maka saum sunnah Senin Kemis atau yang ditinggalkan. Maka di bulan Syaban ini adalah Rasulullah benar-benar merapel, yaitu saum yang sunat yang ditinggalkan itu. Maka dari itu kita sebagai Muslim mari kita amalkan. Bagi anak-anak putri perempuan, ibu-ibu yang masih hutang Ramadan kemarin, mari kita ingatkan untuk segera mengqadhonya. Atau juga kita yang masih punya hutang puasa segera mengqadhonya. Kalau sudah selesai, mari kita siapkan diri kita untuk apa? Melaksanakan saum sunnah. Insya Allah dengan latihan saum sunnah, insya Allah kita ketika Ramadan datang kita benar-benar sudah siap. Jadi tidak ini bulan Ramadan kita tidak apa-apa, tapi kita kalau sudah menyiapkan saat ini kita sudah puasa dan sebagainya, insya Allah bulan Ramadan datang kita akan tenang, kita akan sehat dan siap untuk menghadapi berbagai macam godaan, gangguan, rayuan, baik datangnya dari iblis, setan, manusia yang sesat dan jahat ini. Maka dari itu mari persiapkan diri kita dengan puasa sunnah di bulan Syaban. Muslimin jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Adapun amal yang ketiga di bulan Syaban adalah membaca Al-Quran. Kita tahu bahwa Al-Quranul Karim sebagai pedoman umat Islam memang harus kita baca. Kewajiban seorang muslim terhadap Al-Quran adalah selain membaca, yaitu memahami, mengamalkan, mendakwahkan sekaligus menghafalkan. Tapi kalau kita mampunya baru membaca, mari kita kejar bagaimana supaya kita bisa membaca. Kita tahu bahwa satu huruf Al-Quran adalah satu kebaikan. Maka dari itu bagi mereka yang saat ini belum bisa mengatakan, kita targetkan mudah-mudahan 1 bulan depan bisa khatam. Atau kita adakan yaitu suatu program misalnya SBQ, sejam bersama Al-Quran, yaitu mengajak para membaca Al-Quran untuk bisa membaca satu hari satu juz, atau kita berkumpul bersama-sama di Ahad Berkah kita adakan acara yaitu sejam bersama Al-Quran, yaitu satu orang satu juz hingga kalau 30 bisa khatam. Dengan demikian manakala ini adalah suatu upaya kita cinta pada Al-Quran. Bagi mereka yang belum bisa baca Al-Quran, mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan saja dapat pahala, apalagi menyimak, apalagi bisa membacanya. Wa idza qura'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu turhamun. Dan ketika dibacakan Al-Quran maka dengarkanlah dan perhatikan, niscaya kamu akan mendapat
rahmati Allah Subhanahu wa taala. Artinya manakah kita senang mendengar Al-Qur'an, maka pahalanya sama dengan orang yang baca Al-Qur'an. Untuk itu ini kesempatan yang paling bagus untuk segera menghatam Al-Qur'an, sehingga besok ketika memasuki hari pertama bulan Ramadan kita sudah siap untuk qiraatul Qur'an. Muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Adapun amalan yang keempat di bulan Syaban adalah memperbanyak amal soleh. Karena apa? Saat ini bulan Syaban bahwa amal an Adam akan dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu mari kita berlomba untuk beramal soleh. Apa dimulai dari sholat waktu berjamaah di masjid, atau sedekah, atau tilawah, atau membantu orang lain dan sebagainya. Yang jelas mari amal soleh ini kita persiapkan sejak sedini mungkin, hingga besok ketika kita berada bulan Ramadan kita benar-benar panen pahala. Bulan Ramadan bulan panen pahala, di mana orang yang sedekah di bulan Ramadan akan lipat gandakan antara 7 sampai 700 ribu. Untuk itu mari kita siapkan maliyah kita, tenaga kita, jasmani kita untuk mengamalkan yaitu berbagai macam amal soleh di bulan Syaban yang nanti kita akan panen di bulan Ramadan. Itulah 4 amal yang perlu kita persiapkan di bulan Syaban ini. Jangan sampai kita sia-siakan. Bulan Syaban hanya 1 bulan. Mari kita persiapkan diri kita dengan berbagai macam amal soleh, sehingga besok ketika Ramadan datang kita benar-benar sudah siap untuk mengisinya, memakmurkan, menghidupkan bulan Ramadan, sehingga akhirnya di bulan Ramadan kita semuanya akan mendapatkan yaitu itqan minan nar, yaitu bebasan dari api neraka. Itulah 4 hal yang perlu kita pahami. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan dan mudahkan dapat dikumpulkan bersama keluarga di jannah. Allahumma amin. Barakallahu laka fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.